Di video ini aku akan membahas insight-insight dari buku The Art of Spending Money, karya dari Morgan Housel. Morgan Housel yaitu penulis yang juga menulis buku Psychology of Money, di mana yang sangat bestseller banget. Dan di video kali ini aku akan share beberapa insight dari buku ini yang aku tonton melalui audiobook selama kurang lebih 4-5 jam. Kalau kalian mau mendapatkan insight yang lebih mendalam lagi, atau lebih baik jika kalian membaca full bukunya, karena benar-benar bukunya sangat daging banget. Di sana membahas tentang sisi psikologis, bagaimana cara kita menggunakan uang, mindset tentang spending uang, dan juga bagaimana kita spending uang dengan lebih baik lagi, lebih bijak lagi, dan sesuai dengan tujuan kita. Yang pertama, semua perilaku akan masuk akal dengan informasi yang cukup. Maksudnya apa? Setiap orang berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda, jadi tidak ada hukum universal yang membuktikan bahwa pengeluaran A lebih happy, pengeluaran B lebih happy. Jadi nggak ada hukum universal yang membuktikan bahwa pengeluaran yang bagaimana sih yang membuat kita happy. Karena setiap orang berbeda-beda kebutuhannya, setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin memiliki bertujuan untuk melunasi hutang terlebih dahulu, ada mungkin yang memang tidak punya hutang sama sekali, ada yang mungkin memang sandwich generation. Jadi untuk memiliki hubungan yang baik terhadap uang, kita harus hargai bagaimana seseorang spending uangnya, karena balik lagi tujuan setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjudge bagaimana orang itu spending uang mereka, karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi hargailah itu. Yang kedua, aset keuangan yang paling berharga adalah pengeluaran di mana kamu tidak membuat orang lain terkesan. Ada dua jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran untuk membuat orang lain terkesan, dan yang kedua, pengeluaran untuk membuat dirimu bahagia. Ikut tren, kalian ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Kalian melihat, oh, kalian sekarang udah punya rumah, kalian ngelihat tetangga kalian rumahnya lebih bagus, kalian mau upgrade. Padahal jika kalian terus-terusan melihat orang lain sebagai perbandingan, tidak akan ada habisnya. Kuncinya adalah kamu harus tahu apa sih yang sebenarnya benar-benar membuat diri kamu bahagia, yaitu pengeluaran yang membuat diri kamu bahagia, pengeluaran yang kamu butuhkan. Apa yang sebenarnya menjadi prioritas kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Contohnya mungkin masa depanmu, bagaimana kamu memprioritaskan investasi dan juga menabung. Lalu mungkin juga keluargamu, spending waktu dengan keluargamu, menghabiskan waktu liburan misalnya bersama keluarga, merencanakan masa depan, bermanfaat untuk orang lain, for example, seperti itu. Jadi kamu harus tahu apa yang membuat kamu benar-benar bahagia, karena ketika kamu mengeluarkan atau spending uang untuk hal-hal yang membuat orang lain terkesan, rasa bahagianya itu tidak akan tahan lama. Sekedar sehari 2 hari mungkin rasa bahagianya, tidak akan tahan lama. Tapi kalau kalian membeli barang karena diri kalian, karena barang itu berguna, karena kalian membutuhkan, seperti yang aku bilang tadi, kalian harus tahu prioritas yang membuat kalian itu bahagia apa, maka kebahagiaan itu akan tahan lama. Yang ketiga, rich versus wealthy. Rich adalah dimana kamu mempunyai uang di rekening kamu yang bisa membuat kamu membeli apapun yang kamu mau. Sedangkan wealthy, kamu mempunyai kendali atas pengeluaran kamu. Jangan sampai uang yang mengendalikan kamu, bukan kamu yang mengendalikan uang. Dan uang ini adalah alat untuk membuat hidup kamu menjadi lebih baik. Jadi, orang yang wealthy itu berbeda dengan orang yang rich. Orang yang wealthy punya kendali atas pengeluaran mereka. Mereka sadar pengeluaran-pengeluaran apa yang memang seharusnya mereka keluarkan, dan pengeluaran-pengeluaran apa yang harusnya mereka nggak keluarkan. Kalian harus punya kendali atas hal tersebut. Jangan sampai uang yang mengendalikan kalian. Jangan sampai karena tren-tren yang nggak seharusnya kalian ikutin, atau melihat orang lain atau teman kalian mempunyai sesuatu yang lebih dari kalian, kalian tergerak ingin ikut tren tersebut atau membeli hal tersebut, padahal kalian mungkin merasa tidak membutuhkan hal tersebut.
rasa bahagianya itu hanya sebentar. Justru nanti kalian akan sadar kayak, ngapain ya aku beli ini? Kayak cuma pajangan aja, terus kalian kalian mikir nggak ada gunanya gitu loh. Value dari apa yang kalian beli itu udah nggak ada karena kalian beli hanya ikut-ikutan, ikut tren supaya memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal itu bukanlah kewajiban dari kalian untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Next, berinvestasilah dan menabunglah untuk masa depan. Jangan lupa manfaatkan waktu hari ini, nikmati juga hidupmu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, nikmati hal tersebut, gunakan waktumu hari ini seefisien mungkin. Terkadang kita lupa untuk menikmati hari-hari yang kita jalani. Hari itu cepat berlalu. Kalian pernah gak sih mikir, oh aku dulu pernah di posisi tersebut, tapi aku kayak lupa menikmati, kayak nggak menikmati dengan baik gitu loh. Kalian sangat terburu-buru gitu loh. Jangan lupa kalian harus menikmati apa yang kalian dapatkan hari ini, apa yang kalian jalani hari ini. Tidak usah terburu-buru. Nabung dan invest untuk masa depan akan menciptakan kemerdekaan di hari ini. Mungkin banyak orang yang menabung atau investasi merasa kayak tidak dapat menikmati. Mereka ngerasa kayak, oh nabung investasi aku tidak bisa menyentuh uangku contohnya. Padahal ketika kamu menyisihkan uang kamu untuk menabung dan berinvestasi di masa depan, tanpa sadar kamu sudah menciptakan kemerdekaanmu di hari ini. Contoh misal nih, kamu mempunyai target dana pensiun di umur mungkin 60. Tapi ketika kamu memulai di usia 20, ketimbang kamu memulai di usia 40 akan berbeda. Jadi, waktu adalah kuncinya. Semakin sering, semakin konsisten kamu walaupun kecil semampu kamu aja berinvestasi atau menabung untuk tujuan keuangan kamu. Tanpa sadar itu bisa menciptakan kemerdekaan dirimu di hari ini. Next, pentingnya ketahanan, kesabaran, dan ketenangan. Berinvestasi dan menabunglah diam-diam, bergeraklah diam-diam. Tujuannya bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk kebebasan waktu. Ketika kamu bangun di pagi hari dan kamu bisa memilih untuk melakukan apa yang kamu mau, kamu bisa memprioritaskan apa yang kamu prioritaskan. Kamu bisa memprioritaskan apa yang menurut kamu penting. Kamu bisa menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang kamu cintai dan sayangi. Kamu bisa memilih aktivitas yang kamu sukai ketika kamu bangun di pagi hari. Kamu bangun di pagi hari tidak dalam keadaan yang stres, harus memikirkan kerjaan. Kamu bisa keluar dari pekerjaan yang mungkin tidak kamu sukai. Kebebasan waktu. Kamu bisa bangun di pagi hari dengan keadaan tenang dan melakukan aktivitas yang kamu sukai. Banyak orang mungkin saat investasi, mereka melihat, oh investasi orang lain lebih agresif. Mereka mau mencoba. Padahal, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Memiliki risiko yang berbeda-beda, memiliki ketakutan yang berbeda-beda, memiliki edukasi finansial yang berbeda-beda. Dan mungkin investasi yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita. Jadi jangan lihat orang lain, fokuslah pada apa yang penting untuk diri kamu. Fokuslah apa yang menjadi risiko kamu, tujuan keuangan kamu. Di investasi saham, hampir tidak mungkin kamu menghindari volatilitas. Aku percaya, untuk menghindari volatilitas itu tidak mungkin. Investasi itu adalah jangka panjang. Kalau kamu tidak bisa mentoleransi volatilitas di pasar saham, berarti kamu tidak cocok untuk investasi di saham. Karena baik lagi, setiap orang berbeda-beda. Risiko toleran orang berbeda-beda. Kamu harus tanya dulu sama diri kamu, jangan sampai kamu FOMO atau ikut-ikutan orang. So, itu dia insight-insight, beberapa insight-insight yang aku dapat dari buku The Art of Spending Money. Sebenarnya masih banyak banget insight-insightnya, tapi kalau kalian mau lebih banyak mendapatkan insight, alangkah lebih baiknya kalian membaca buku The Art of Spending Money yang full. Benar-benar membuka cara pandang aku tentang mindset, bagaimana kita menggunakan uang dengan cara yang bijak, dengan cara yang sadar, sesuai dengan tujuan keuangan kita, dan fokus pada apa yang penting untuk kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment. And see you on the next video. Bye-bye.